Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh Matematika kelas 7 SMP. Dalam video ini kita akan mempelajari materi bab 3 khususnya tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Perhatikan slide berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah mendengar atau menjumpai kalimat-kalimat seperti berikut. Yang pertama, berat badan Asti lebih dari 50 kg. Yang kedua, tinggi badan Aris 8 cm kurang dari tinggi badan Bagas. Dan yang ketiga, sebuah bus dapat mengangkut penumpang maksimal 50 orang. Nah, dari ketiga kalimat contoh di atas, bagaimanakah cara menyatakan kalimat-kalimat tersebut dalam bentuk kalimat matematika? Untuk dapat menjawabnya, pelajari uraian berikut ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian ketidaksamaan. Suatu ketidaksamaan selalu ditandai dengan salah satu tanda hubung berikut ini. Yang pertama ada simbol yang berada dalam tanda petik untuk menyatakan kurang dari. Kemudian yang kedua, terdapat simbol yang di dalam tanda petik untuk menyatakan lebih dari. Yang ketiga, terdapat simbol yang di dalam tanda petik untuk menyatakan tidak lebih dari atau kurang dari atau sama dengan. Kemudian yang terakhir ada simbol seperti yang di dalam tanda petik untuk menyatakan tidak kurang dari atau lebih dari atau sama dengan. Kemudian barulah kita membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama yaitu tentang pengertian PT-LSV adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan ketidaksamaan. Atau bisa dikatakan yaitu kalimat terbuka yang memuat tanda hubung ketidaksamaan, antara lain tanda kurang dari, tanda lebih dari, tanda kurang dari atau sama dengan, dan tanda lebih dari atau sama dengan. Sedangkan untuk pertidaksamaan linier satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat satu atau linier. Contoh dari PT-LSV di sini yang pertama ada 6x kurang dari 18. Kemudian yang kedua 3p dikurangi 2 lebih besar atau sama dengan p. Selanjutnya tentang penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Cara penyelesaiannya yaitu suatu pertidaksamaan dapat dinyatakan ke dalam pertidaksamaan yang ekuivalen dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama tanpa mengubah tanda ketidaksamaan. Yang ketiga, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, tetapi tanda ketidaksamaan berubah, di mana lebih besar menjadi lebih kecil, lebih besar dari atau sama dengan menjadi lebih kecil atau sama dengan, kurang dari menjadi lebih dari, dan kurang dari atau sama dengan menjadi lebih dari atau sama dengan. Jadi dapat disimpulkan catatan penting dalam pertidaksamaan linier satu variabel dalam proses mencari himpunan penyelesaiannya, yaitu dalam pertidaksamaan bila kedua ruas dikalikan dengan bilangan bernilai negatif, maka tanda ketidaksamaan berubah. Berikutnya yaitu contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x dikurangi 2 lebih besar dari 3x ditambah 5. Kita gunakan cara seperti
yang Bu Ratna jelaskan minggu lalu, yang mana ruas kiri itu terdiri dari suku-suku aljabar yang memuat variabel, sedangkan ruas kanan adalah suku-suku dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Maka dari itu, untuk yang di ruas kiri, bila terdapat suku yang tidak memuat variabel, berarti itu harus istilahnya dihilangkan. Di sini kita bisa lihat 4x dikurangi 2 lebih besar 3x ditambah 5. Untuk ruas kiri kita bisa melihat suku yang tidak ada variabelnya, yaitu suku negatif 2. Maka dari itu negatif 2 ini harus dihilangkan atau dijadikan 0, maka harus ditambah 2. Demikian pula untuk ruas kanan juga diberlakukan plus 2. Setelah itu kita hitung atau kita sederhanakan. Pada ruas kiri tinggal 4x lebih besar dari 3x ditambah 7. Nah, sekarang kita cek untuk ruas kanan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ruas kanan itu hanya untuk suku-suku yang tidak memuat variabel atau huruf. Sedangkan di sini bisa kalian lihat pada ruas kanan masih ada suku yang memuat variabel. Maka dari itu suku tersebut harus kita hilangkan. Nah, agar 3x itu hilang, maka harus diberlakukan operasi min 3x, yang kanan juga min 3x. Berikutnya kita hitung kembali. 4x dikurangi 3x menjadi 1x lebih besar dari 7. Karena koefisien 1 pada bentuk aljabar tidak perlu dituliskan, maka bentuk ini harus kita sederhanakan menjadi x lebih besar dari 7. Nah, kalau kita mengarah pada garis bilangan, di sini ada himpunannya x lebih besar dari 7. Bila digambarkan berarti angkanya mulai dari angka 7 karena lebih besar berarti jalannya ke kanan. Nah, inilah yang dimaksud dari himpunan penyelesaiannya. Nah, sedangkan di sini itu lingkarannya bolong karena tanda ketidaksamaannya hanya tanda kurang dari, maka di sini simbolnya bolong. Nah, dari sini untuk menentukan HP-nya bisa dituliskan seperti ini. HP sama dengan buka kurung kurawal X lebih besar dari 7. Atau kalau kalian ingin menjabarkan anggotanya satu persatu boleh, yaitu salah satu alternatifnya, mohon maaf, di sini menjadi HP sama dengan buka kurung kurawal. Kalian bisa lihat angkanya 7 ini tidak ikut, maka dari itu kita bisa menentukan mulai dari angka 8, angka 9, angka 10, 11, dan seterusnya. Kita tidak tahu berhenti sampai angka berapa, maka karena tidak terbatas inilah diwakilkan oleh tanda titik-titik seperti ini. Kemudian baru tutup kurung kurawal. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah dan lebih sederhana. Ada beberapa kelas yang sudah Bu Ratna jelaskan ketika tatap muka di sekolah. Maka dari itu Bu Ratna coba untuk menjelaskan pada kesempatan kali ini. Ada 3 poin yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu yang memuat variabel letakkan di ruas kiri.
sedangkan yang tidak memuat variabel letakkan di ruas kanan. Bila ada suku yang berpindah tempat, maka tanda dari suku tersebut berubah. Kita coba selesaikan soal di atas. 4x dikurangi 2 lebih besar dari 3x ditambah 5. Cara yang pertama harus kalian lakukan adalah tentukan suku mana saja yang memuat huruf. Nah, di sini ada suku 4x dan juga 3x. Kita cek 4x ini apakah sudah berada di ruas kiri atau belum. Jadi pembatasnya itu adalah tanda ketidaksamaan ini. Ini harus dituliskan lurus. Seperti ini. Ini merupakan tembok antara ruas kiri dan ruas kanan. 4x memuat variabel, dia harus diletakkan di ruas kiri. Karena 4x sudah berada di ruas kiri, maka dia tidak berpindah tempat, sehingga kita tuliskan ulang 4x di sini. Kemudian kita lihat suku yang memuat variabel berikutnya, yaitu suku 3x. 3x ini letaknya masih di ruas kanan, maka dari itu harus dipindahkan ke ruas kiri. Sesuai aturan nomor 3, bila pindah tanda berubah. Di sini 3x nilainya adalah positif karena harus pindah melompati tanda ketidaksamaan, maka tandanya harus diganti menjadi min 3x. Setelah semua suku yang memuat variabel berpindah tempat ke ruas kiri, langkah selanjutnya yaitu lihat suku-suku yang tidak memuat variabel. Di sini ada suku negatif 2 dan suku 5 plus 5. Nah, ini kita pindah, kita kelompokkan atau letakkan di ruas sebelah kanan. Negatif 2 karena harus berada di sebelah kanan, maka negatif 2 ini harus pindah. Negatif 2 pindah menjadi 2. Angka 5 ini tidak memuat variabel dan juga sudah terletak di ruas kanan, sehingga angka plus 5 ini tidak berpindah tempat. Jadi tetap plus 5. You can start your Australian education today from wherever you are. Find the right. Setelah sudah dikelompokkan ke masing-masing ruas kiri dan ruas kanan berdasarkan jenisnya, kita operasikan 4x dikurangi 3x adalah 1x, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian untuk mencari himpunan penyelesaiannya, konstanta pada ruas kanan dibagi koefisien pada ruas kiri. Di x sama dengan konstanta pada ruas kanan yaitu 7 dibagi koefisien pada ruas kiri yaitu 1. Mohon maaf, ini tandanya ketidaksamaan. Kemudian kita sederhanakan menjadi x lebih besar dari 7. Dengan dua cara ini kita bisa mendapatkan himpunan penyelesaian yang sama. Untuk cara mana yang akan kalian pakai terserah kalian. Ada dua opsi di sini, pilih yang bagi kalian lebih mudah untuk diterapkan ketika menyelesaikan masalah atau mengerjakan soal. Kemudian contoh soal berikutnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1/2x ditambah 3 lebih besar dari 1/5x. Nah, di sini kita bisa lihat koefisien dari x yaitu berupa bilangan pecahan. Untuk menyelesaikannya, kita harus mengubah dulu bilangan pecahan tersebut menjadi bilangan bulat. Cara yang pertama yaitu kita cari KPK dari penyebut-penyebutnya. Di sini kita cari KPK dari 2 dan 5. Kita ketahui KPK-nya adalah 10. Setelah kita cari KPK-nya, kita kalikan angka 10 ini atau kita kalikan KPK-nya ke masing-masing ruas. Jadi untuk ruas kanan 10 dikali setengah x ditambah 3 lebih besar dari 10 dikali 1/5x.
Kita gunakan konsep perkalian pada bentuk aljabar. Perkalian dilakukan pada masing-masing suku hingga kita peroleh 10 dikali setengah X hasilnya adalah 5X ditambah 10 dikali 3 hasilnya adalah 30. Lebih besar dari 10 dikali 1/5X adalah 2X. Nah, kita menggunakan cara yang pertama dulu ya. Pada ruas kiri hanya boleh memuat suku-suku yang bervariabel. Jadi untuk suku yang tidak bervariabel kita harus hilangkan atau kita buat 0. Maka dari itu ruas kiri harus kita kurangkan dengan angka 30. Demikian pula dengan ruas kanan juga dikurangi 30. Setelah itu kita hitung, tersisa 5X lebih besar dari 2X min 30. Kemudian pada ruas kanan hanya boleh memuat suku yang tidak bervariabel. Maka dari itu bila ada suku yang bervariabel kita harus hilangkan dengan cara 5X dikurangi 2X lebih besar dari 2X dikurangi 2X min 30. Kita sederhanakan 5X dikurangi 2X menjadi 3X lebih besar dari min 30. Setelah itu 3X ini harus kita ubah menjadi X, maka dari itu harus dikalikan dengan lawannya. Lawan dari 3 yaitu 1/3 dikalikan 3X. Sama kita berlakukan 1/3 dikali min 30. Disederhanakan atau kita hitung menjadi X lebih besar dari negatif 10. Dari sini bisa kita ketahui atau bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih besar dari negatif 10. Atau bisa kita jabarkan setiap anggotanya atau anggota dari himpunan ini kita bisa mulai dari negatif 9, negatif 8, negatif 7, dan seterusnya. Tidak berbatas atau tak hingga. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang kedua. Cara yang mana memuat variabel diletakkan pada ruas kiri, yang tidak memuat variabel diletakkan pada ruas kanan, dan bila ada suku yang berpindah tempat, tandanya berubah. Masih dengan cara yang sama, kita mencari KPK terlebih dahulu dari penyebut-penyebutnya. Setelah itu KPK kita kalikan pada setiap ruas. 10 dikali setengah X plus 3 lebih besar dari 1/5X kali 10. Masih dengan cara yang sama, ketemu hasilnya 5X ditambah 30 lebih besar dari 2X. Nah, dari sini yang ada hurufnya yaitu 5X dan 2X kita harus jadikan pada satu ruas. 5X sudah terletak di ruas kiri maka dia tidak pindah. Kita tetap menulisnya 5X. Kemudian 2X harus berpindah tempat ke ruas kiri karena dia pindah tempat dan bernilai positif. Maka ketika pindah dia berubah tandanya menjadi negatif 2X lebih besar. Angka 30 di sini tidak memuat variabel maka harus dipindah ke ruas kanan. Karena angka 30 ini positif, maka ketika berpindah tempat menjadi negatif 30. Kita hitung atau kita sederhanakan 5X dikurangi 2X menjadi 3X lebih besar dari negatif 30. Nah, untuk mencari nilai X-nya, konstanta pada ruas kanan dibagi dengan koefisien pada ruas kiri. Sehingga menjadi seperti ini. Negatif 30/3. X lebih besar dari negatif 10. Ketemu nilai X-nya sama seperti cara yang pertama.
Optimisme adalah keyakinan yang mengarah pada prestasi. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan kepercayaan diri. By Helen Keller. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bu Ratna sampaikan atau Bu Ratna jelaskan dalam video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kalian dalam memahami materi dan membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan, diberi kesehatan, dimampukan oleh Tuhan untuk terus belajar, berkarya, dan bermanfaat bagi sesama. Amin. Bila kalian ada pertanyaan, kalian bisa DM Instagram di akun saya yaitu @ratnaps2229 atau kalian bisa chat guru kalian di Kuiper maupun di Google Classroom. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.